Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu semuanya anak-anakku? Mudah-mudahan kamu semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun masih dari rumah ini. Anak-anakku, Bapak mengingatkan bahwa sebelum memulai pembelajaran, laksanakanlah sholat duha terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk selalu berdoa. Mudah-mudahan kondisi kita ini cepat stabil, sehingga aktivitas kegiatan belajar mengajar kita bisa kita laksanakan di sekolah kita masing-masing, dan juga bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Lalu kemudian anak-anak, Bapak juga mengingatkan, jangan sampai pernah kamu bosan ataupun bermalas-malasan untuk memurojaah surat-surat pendek yang sudah ditentukan. Dan juga harapannya mudah-mudahan anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan yang soleha, tahfiz dan tahfizul Al-Quran semuanya, jadi anak pintar dan cerdas, bisa mengangkat harkat derajat kedua orang tua dan keluarga. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi pembelajaran kita di buku tema 3G, Perkembangan Teknologi, subtema 3, Perkembangan Teknologi Komunikasi, pembelajaran 4. Anak-anak, mari sama-sama kita buka buku tema 3G-nya, yaitu di pembelajaran yang keempat. Kita mulai dari halaman 110. Silakan anak-anak dibuka dulu bukunya. Telepon genggam. Teknologi komunikasi terus berkembang. Perkembangan itu ditandai dengan semakin banyak ditemukannya alat komunikasi. Salah satu alat yang paling pesat perkembangannya adalah telepon genggam atau HP, ataupun juga bisa disebut handphone. Telepon genggam merupakan perkembangan dari telepon biasa. Perbedaan utama antara HP dan telepon biasa adalah tidak dibutuhkannya kabel dalam jaringan komunikasi. Hal ini memudahkan HP untuk dibawa kemana saja. HP pertama kali dibuat pada tahun 1973. Melalui serangkaian penyempurnaan, HP baru dipasarkan kepada masyarakat pada tahun 1983. Masyarakat menyambut kehadiran perangkat komunikasi nirkabel ini dengan penuh kekaguman. Sebagai ganti jaringan kabel, HP terhubung dengan jaringan komunikasi melalui menara BTS. BTS merupakan stasiun pemancar utama yang berfungsi untuk menerima dan memancarkan sinyal HP. Berbagai keunggulan disematkan pada HP sebagai produk yang canggih. Pada telepon biasa, kita hanya dapat bercakap-cakap saja. Lalu dengan HP, kita dapat berkirim pesan tulisan melalui layanan pesan singkat atau namanya SMS, bahkan layanan pesan singkat
terus berkembang hingga kita dapat saling bertukar gambar, musik, ataupun data-data lainnya. Artinya, anak-anak, dari cerita singkat tentang telepon genggam atau HP ini, pertama kali HP itu dibuat pada tahun 1973. Tapi belum langsung dipasarkan karena melengkapi penyempurnaannya dulu. Setelah sempurna, barulah dipasarkan pada tahun 1983. Nah, lalu kemudian dari situ HP semakin berkembang, semakin maju. Dari pertama bentuknya HP seperti gambar tersebut yang memiliki antena besar dan juga berkembang. Awalnya sempat dulu itu ada namanya HP Nokia yang paling banyak dari 3315 dan lain sebagainya. Lalu semakin maju bahkan semakin berkembang, orang yang awalnya hanya bisa menelpon dan juga bisa SMS, semakin majunya pada saat zaman sekarang ini, makanya HP sudah berbentuk Android dan tidak menggunakan tombol nomor lagi, melainkan tinggal menekan layarnya saja atau touch screen yang sering kita sebut. Lalu kemudian HP itu pun namanya berjenis Android, sehingga di sana bermula dari bisa berkirim pesan, majulah bisa berkirim gambar, bisa juga berkirim musik, ataupun bisa berkirim data-data lainnya karena kemajuan zaman. Lalu selanjutnya berkenaan dengan HP dan telepon, kita lihat di halaman 112 tentang yang paling berjasa. Di sebuah rumah terdapat dua alat komunikasi, yaitu HP dan telepon. Penghuni rumah seringkali menggunakan kedua alat komunikasi ini. Suatu ketika HP dan telepon bertemu. Sayang, pertemuan itu bukan dimaksudkan untuk saling melepaskan rindu, melainkan pertemuan itu malah dimanfaatkan HP untuk menyombongkan diri. Nah, dari cerita HP ini nanti kita akan ambil kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil. Kita simak sama-sama tentang percakapan antara HP dan telepon. Kata HP, "Tahukah kamu di antara kita siapa yang paling berjasa?" Lalu jawab telepon, "Aku tidak tahu. Setauku kita sama-sama berjasa. Kita membantu majikan kita berkomunikasi dengan orang lain." HP bilang, "Tentu saja aku bisa melakukan hal yang tidak dapat kamu lakukan." Kata telepon, Apa maksud kamu, HP?" "Dengar," HP bilang nih, "dengar. Selain menjadi alat komunikasi, aku juga dapat menghibur majikan kita. Aku dapat memutarkan lagu, film, dan memainkan game untuknya." Kata telepon, "Lalu, apa itu membuatmu merasa lebih dariku?" HP bilang, "Tentu saja. Bandingkan, kamu hanya bisa mengirimkan pesan suara. Kemudian lagi pula, kamu tidak pernah dibawa kemana saja oleh majikan kita." Kata telepon, "Ya, beginilah keadaanku. Aku yakin majikan kita sayang kepada kita." Nah, tiba-tiba listrik padam. Penghuni rumah mencari alat komunikasi untuk menelpon kantor layanan listrik. Namun sayang, baterai HP telah kehabisan daya. Untuk menyalakan kembali, tentu dibutuhkan energi listrik. HP pun tidak dapat digunakan. Berbeda dengan telepon, telepon tidak memerlukan
baterai ataupun energi listrik untuk bekerja. Telepon dapat membantu penghuni rumah untuk menghubungi kantor layanan listrik. Lalu kira-kira siapakah yang paling berjasa di antara kedua itu, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, pasti jawabannya kedua alat komunikasi itu sama-sama berjasa untuk majikannya. Artinya, kedua alat komunikasi itu sangat penting. Tetapi di antara kedua alat komunikasi itu tentulah memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Memang kelebihan HP dapat dibawa kemana-mana, tetapi kekurangannya yaitu ketika baterainya itu memiliki batas waktu. Kapan kiranya baterai itu akan habis, tentu memerlukan energi listrik untuk mengecasnya kembali atau menyalakannya kembali. Sementara telepon memang dia memiliki kekurangan tidak bisa dibawa kemana-mana. Tetapi kelebihannya dia tidak memerlukan energi listrik untuk mengecas. Artinya bahwa telepon itu dapat dipakai kapan saja. Nah, kedua alat itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya dari kedua cerita itu coba kita lanjutkan di halaman 113 ya anak-anak. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemampuan dan keterampilan setiap orang pun berbeda-beda. Dimanapun kita berada, kita akan menjumpai perbedaan-perbedaan tersebut. Lalu, bagaimanakah kita menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut? Perbedaan hendaknya tidak membatasi kita untuk bekerja sama. Seseorang yang tampak lemah belum tentu tidak bisa diajak bekerja sama. Di dalam dirinya tentu ada kelebihan lain yang pasti bermanfaat. Adanya perbedaan membuat kita saling melengkapi. Kita dapat saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Coba perhatikan saat para pekerja membangun rumah, para pekerja memiliki keterampilan dan keahlian yang berbeda-beda. Peran setiap pekerja yang sangat menentukan berdirinya sebuah rumah yang kokoh. Nah, anak-anak, berarti setiap orang pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Kita harus saling menghargai, tidak boleh kita saling mengejek ataupun menghina satu sama lainnya. Baiklah anak-anak, Bapak rasa sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Dan untuk hari ini tidak ada tugas untuk kamu. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga atas semangat belajarnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Bapak. Langsung Bapak tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.